Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ziarah kubur. Jadi di media sosial, kalau kita lihat belakang ini, banyak sekali di antara saudara-saudara muslim kita itu yang kedengarannya atau kelihatannya itu sangat alergi terhadap ziarah kubur. Barangkali mereka tidak pernah menjadwalkan atau tidak pernah melaksanakan salah satu daripada sunnah Nabi ini, yaitu ziarah kubur. Bahkan sebagian dari mereka ini mengatakan bahwa orang-orang yang suka ziarah kubur itu sebagai kuburiyun. Nah, jadi istilah ini mereka lekatkan gitu ya, dengan ingin mengejek, menghinakan orang-orang yang ziarah kubur. Karena bagi mereka, ketika seseorang itu dilabeli kuburiyun, itu mereka memaknainya sebagai orang-orang yang suka menyembah kuburan, atau orang-orang yang suka minta-minta pada kuburan gitu. Padahal ya, orang-orang yang ziarah kubur ini adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan salah satu daripada sunnah Nabi. Jadi ziarah kubur itu adalah salah satu daripada sunnah Nabi, yang mungkin orang yang selalu melabeli atau mengata-ngatai orang yang ziarah kubur ini sebagai kuburiyun, barangkali mereka ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak pernah berziarah kubur. Jangankan ziarah kubur kepada guru-gurunya, kiainya, bahkan mungkin menziarahi kubur orang tuanya saja tidak pernah ya. Karena mereka sangat alergi terhadap kalimat ziarah kubur, yang mana itu adalah sunnah Nabi. Apakah ziarah kubur, baik itu kuburan orang tua kita, kuburnya para kiai, atau kuburnya para ulama, misalnya kalau di Indonesia itu ada Wali Songo dan lain sebagainya, apakah itu sunnah Nabi atau itu adalah kesyirikan? Jawabannya yang benar itu adalah itu termasuk daripada mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentu saja dalilnya itu sangat banyak ya. Di antaranya yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dahulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Ini hadisnya riwayat Muslim, hadis sahihnya. Kemudian di dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi'i fatastaghfiru lahum." Sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu agar mendatangi ahli kubur Baqi, agar engkau memintakan ampun kepada mereka. Jadi kita diperintahkan untuk datang ke ahlul Baqi, yaitu di kuburan Baqi, untuk banyak-banyak memohonkan ampun kepada orang-orang yang ada di sana. Nah, jadi apa sih tujuan dari ziarah kubur? Kita akan melihat pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ya, tentang ziarah kubur ini. Dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu ada di juz 4 halaman 521, di mana Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, "Ziyaratul quburi mustahabbatun 'alal jumlati litadzakkuri wal i'tibari, wa ziyaratu quburis sholihin mustahabbatun littabarruk ma'al i'tibar." Gitu. Jadi artinya itu ziarah kubur disunnahkan secara umum dengan tujuan untuk mengingat kematian dan untuk mengambil suatu pelajaran, dan menziarahi kuburan orang-orang soleh itu disunnahkan dengan tujuan tabarruk atau mendapatkan keberkahan serta mendapatkan pelajaran atau iktibar gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, tujuan daripada ziarah kubur itu yang pertama itu adalah untuk mendoakan mereka, mendoakan orang yang ada di dalam kubur. Yang kedua adalah untuk mengingat kematian, karena banyak mengunjungi kuburan itu akan senantiasa mengingatkan hati kita bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama seperti mereka, yaitu kita akan meninggal dunia suatu saat nanti, sehingga itu bisa melembutkan hati kita. Kemudian yang ketiga itu adalah mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran maksudnya bagaimana? Kalau kita menziarahi kuburnya para wali, kuburnya orang-orang soleh, kita akan teringat tentang
napak tilas sejarah kehidupan mereka dulu sebelum mereka meninggal dunia, dan itu bisa menjadi pelajaran untuk kita agar kita terus gemar beramal soleh, kan begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah dengan kita berziarah kubur ini kita akan mendapatkan keberkahan. Tentu saja keberkahan itu tidak diberikan oleh orang yang ada di kuburan, tetapi keberkahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita berziarah kubur atau mendatangi kuburnya orang-orang yang soleh. Nah, dari keterangan ini di mana salahnya ziarah kubur sehingga mereka melekatkan kata kuburiyun kepada orang-orang yang gemar berziarah kubur. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang orang yang ziarah kubur ini juga mereka katakan sebagai pelaku syirik gitu ya. Yaitu artinya adalah orang yang menduakan Allah atau orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain gitu. Nah, apa sih makna syirik? Sehingga kok bisa-bisa orang yang senang atau gemar ziarah kubur tiba-tiba dikatakan sebagai orang yang syirik. Padahal kalau kita tahu ya, orang yang ziarah kubur ini mereka sholat 5 waktu, mereka doanya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka syahadatnya ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian mereka juga gemar berpuasa Senin dan Kamis, puasa wajib maupun puasa sunnah. Kemudian kalau ada rezeki mereka juga berhaji. Intinya mereka melakukan rukun Islam. Tapi tiba-tiba datang segelintir orang yang gara-gara tidak senang melihat orang ziarah kubur, lalu menuduh saudaranya sebagai orang yang berbuat kesyirikan. Jadi apa sih makna syirik ya? Kita ambil dulu cuplikan dari seorang ulama, yaitu Habib Ali Bakir As-Sagaf, yang menjelaskan tentang kesyirikan. Mari kita dengarkan videonya. Apakah ziarah kubur itu syirik? Kita mengetahui makna ziarah kubur. Ziarah kubur adalah Anda mengunjungi kubur. Kita mengetahui makna ziarah kubur. Terus apa makna syirik itu? Nah, di sini sebenarnya banyak sekali kesalahan. Syirik adalah Anda menyekutukan Allah. Bagaimana makna Anda menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah adalah Anda mengakui atau Anda meyakini ada satu zat yang mempunyai skill atau hak atau privilege, keistimewaan yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Para ahli sunnah wal jamaah mengatakan kesempurnaan yang hanya ada pada Tuhan itu 3. Apa itu? Al-istiqlal bil ijad. Apa istiqlal bil ijad? Maknanya Allah ketika menciptakan independen. Maknanya Allah menciptakan apapun tidak perlu kepada siapapun. Itu namanya al-istiqlal bil ijad. Kalau Anda meyakini ada zat lain yang bisa menciptakan daripada ketidakadaan kepada keadaan tanpa memerlukan apapun, maka maknanya Anda itu sudah syirik. Seperti karena Anda menganggap zat ini mempunyai kekuasaan sama seperti Allah. Yang kedua adalah al-iradah al-mutlaqah. Keinginan yang mutlak yang tidak terbatasi dengan apapun. Karena keinginan kita sebagai manusia terbatasi dengan banyak hal. Anda mau buat maulid, silahkan, tapi terbatasi, jangan mengganggu tetangga. Jangan terlalu jangan terlalu lama, jangan terlalu bising karena bisa mengganggu tetangga. Anda mau menutup jalan, silahkan, tapi ada SOP-nya kan. Anda mau menjadi presiden, silahkan, tapi ada SOP-nya. Maknanya keinginan Anda dibatasi dengan banyak sekali perkara. Apakah keinginan Allah dibatasi dengan banyak perkara? Tidak. Itulah maknanya fa'alul lima yurid. Allah itu maha melakukan apa yang Allah inginkan. Berbeda dengan keinginannya manusia yang terbatasi dengan banyak perkara. Karena keinginan kita kadangkala bertentangan dengan keinginan-keinginan manusia yang lain. Ketika Anda meyakini bahwasanya keinginan selain Allah sama dengan keinginan Allah, maknanya tidak terbatasi, ketika itu Anda menyekutukan Allah. Dan inilah makna al-qahar. Apa itu makna al-qahar? Yang keinginannya terjadi dan keinginan selainnya tidak terjadi. Kalau Anda meyakini ada makhluk semacam itu, ketika itu Anda dikatakan syirik. Kemudian yang ketiga daripada privilege Tuhan, keistimewaan Tuhan adalah al-istihqaq lil ibadah. Berhak untuk disembah. Berhak untuk disembah. Kalau Anda meyakini ada zat selain Allah yang berhak disembah sama selain Allah,
maka di situ di situ Anda sudah menyekutukan Allah. Inilah makna, menurut saya, makna syirik. Makna syirik adalah Anda memberikan kepada selain Allah ketiga-tiga ini atau salah satu daripada ketiganya. Dikatakan Anda sudah syirik kepada Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, dari video tadi kita mendapatkan penjelasan bahwa syirik itu artinya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan menyekutukan itu sendiri adalah mengakui dan meyakini adanya zat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keistimewaan dan kesempurnaan seperti Allah Subhanahu wa taala dalam tiga hal. Misalnya dalam hal menciptakan, kita meyakini dan mengakui bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Lalu kemudian kita meyakini itu tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirik. Atau kita meyakini dan mengakui bahwasanya dalam hal berkehendak ada zat selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa berkehendak sekehendak dirinya tanpa ada batasan apapun dan tanpa ada hambatan apapun, maka itu adalah kesyirikan. Dan yang ketiga, kita melakukan penyembahan. Kita menyembah sesuatu zat selain Allah Subhanahu wa taala, di mana kita meyakini yang kita sembah ini memiliki suatu seperti keistimewaan atau kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ini kita lakukan dalam tiga hal ini, kita termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, coba kita bawa kepada orang-orang yang gemar kepada ziarah kubur, baik itu ziarah kubur orang tuanya, ziarah kubur para wali, ziarah kubur para kiai atau para ulama. Apakah mereka melakukan kesyirikan? Orang yang ziarah kubur itu tidak pernah meyakini bahwa orang yang dalam kubur ini adalah zat yang dapat menciptakan sesuatu dari tidak ada menuju ada tanpa bantuan Allah. Tidak pernah kita meyakini seperti itu. Atau kita meyakini orang yang ada dalam kubur ini, apakah dia itu para ulama yang keramat, para wali dan lain sebagainya, mereka mampu berkehendak dengan dirinya sendiri tanpa biiznillah, lalu bisa menghendaki sesuatu tanpa ada batasan? Tidak pernah. Atau orang yang berziarah kubur ini datang karena meyakini bahwa kuburan ini adalah kuburan dari zat yang pantas untuk disembah. Kan ini gila. Tidak ada yang semacam itu. Nah, jadi tuduhan menganggap orang-orang yang dilekatkan atau dilabelkan dengan kata kuburiyun ini sebagai pelaku syirik, itu adalah suatu kejahatan yang luar biasa, ya. Suatu adab yang adab yang jelek terhadap sesama muslim yang seharusnya tidak dilakukan, ya. Kita berharap mudah-mudahan teman-teman yang suka menuduh dengan kata-kata kuburiyun itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah min zalik, menganggap saudara sesama muslim itu sebagai orang yang syirik, orang yang keluar dari Islam atau orang yang kafir. Ya, kita hanya bisa berharap orang-orang yang ghulu, berlebihan dalam hal vonis-vonis agama ini diberikan kesadaran, hidayah, sehingga mereka bertobat dari tata caranya yang semacam itu. Begitu ya, kalau Anda menganggap diri benar, silahkan amalkan yang Anda anggap benar, tetapi jangan sampai sesama muslim kita gampang sekali menuduh orang lain itu syirik, kafir, sesat, keluar dari Islam. Ini adalah ungkapan yang sangat berbahaya, ya. Ungkapan yang sangat berbahaya. Bisa jadi apabila orang yang kita tuduh itu bukanlah orang yang syirik atau bukanlah orang yang kafir, maka kesyirikan dan label kekafiran itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.